Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, untuk sekuat tim nasional Indonesia U23 di bawah asuhan Coach Gerard Van Berg, saya berkata di kualifikasi Piala Asia September mendatang alias bulan depan, bos, tim ini akan menjadi tim yang sangat-sangat mengerikan, bos. Mungkin bisa saya katakan di September mendatang sekuat timnas U23 ini akan menjadi level tertinggi permainan tim nasional Indonesia mulai zaman dahulu hingga sekarang. Bos, saya ngomong begini tentunya bukan hanya omon-omon saja, bos. Saya meneliti, saya mengamati, saya menyaksikan. Lah, bos, seperti yang sudah kita ketahui bersama, untuk sekuat tim nasional Indonesia U23 yang berlaga di Piala AFF kemarin, kira-kira keunggulannya apa, bos? Keunggulannya, bos, terletak pada penguasaan bola, ball position alias tiki taka, permainan bola dari kaki ke kaki. Lu kok bisa begitu? Memang begitu nyatanya, bos. Aku melihat pasti Anda sendiri juga masih ingat betul dan pasti kalian menonton, bos. Di Piala AFF kemarin, lawan-lawan timnas U23 mulai laga perdana sampai laga terakhir di puncak babak final, semua lawannya mulai dari Brunei, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, mereka semua dibuat parkir bus. Bahkan semua pemainnya ada di garis seperempat lapangan pertahanan alias garis 16 besar, bos. Katanya Vietnam bagus, katanya Malaysia ampuh, katanya Thailand rajanya Asia Tenggara. Semua dikurung, dibuat parkir bus. Tapi sayang beribu sayang, lini serang kita alias striker maupun wingernya kurang greget, dan untuk pemain tengahnya masih kurang kreatif. Hanya itu tok yang disayangkan, bos. Oke, kembali lagi dari cerita awal. Tim nasional Indonesia U23 akan menjadi sangat-sangat mengerikan karena ini ada hubungannya dengan pemain naturalisasi terbaru alias pemain diaspora terbaru yang secara Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sudah menyatakan secara terbuka dan gamblang bila mana proses naturalisasi itu sudah 80% selesai, bos. Rumor yang lagi santer, kabar sudah fix 95%. Pemain-pemain itu adalah siapa? Mauro Gistra, yang kedua Miliano Jonathan, dan yang ketiga Adrian Wibowo. Bos, menurutku ketiga pemain baru ini, pemain lini serang yang sangat tajam ini, tidak semata-mata ujuk-ujuk harus bermain untuk tim nasional Indonesia senior.
Seperti yang Bapak Erick Thohir sudah ungkapkan, bahwasannya ketiga pemain ini akan dilihat terlebih dahulu kualitasnya. Lah, di sini bos, kayaknya ketiga pemain ini akan dibawa masuk untuk skuad tim nasional Indonesia U23 di September mendatang, bos. Nantinya akan dilihat dulu bagaimana performnya ketiga pemain ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, September mendatang, dekat-dekat ini, tim nasional Indonesia akan melakoni ajang kualifikasi Piala Asia. Satu grup dengan Korea Selatan, Makau, dan Laos. Ini letaknya, bos. Tim yang akan sangat mengerikan. Oke, kita anggap saja seluruh negara-negara ASEAN alias Asia Tenggara seluruhnya untuk skuad timnas U23, ball positionnya, tekniknya, penguasaan bola, tiki-takanya, hanya tim nasional Indonesia 23 lah yang sekarang terbaik di bawah asuhan coach Gerard Van den Berg. Lah, ketiga pemain diaspora yang baru tadi, Mauro Gistra, Miliano Jonathan, dan Adrian Wibowo, akan menutup kelemahan lini serang timnas U23. Bayangkan saja, bos, untuk ke depan bermainnya cantik, penguasaan bola, tiki-taka, 1-2 mantap, lini serangnya juga semakin greget, semakin tajam. Wow. Untuk striker Mauro Gistra, wow, pemain ini tingginya menjulang, bos, 189 cm. Wow. Lah, untuk kedua wingernya, Miliano Jonathan dan Adrian Wibowo, aku kayaknya sudah tidak ngomong lagi, bos. Kalau masalah skillnya, kalian lihat sendiri di highlight medsos-medsos yang ada di YouTube, di Instagram, dan segala video tentang mereka. Kecepatannya, bos, melewati 1-2 pemain lawan. Untuk si Miliano dan Wibowo ini sungguh-sungguh lincah dan luar biasa, bos. Wow. Ini yang diinginkan seluruh penggemar sepak bola di dunia ini, bos. Untuk tim mainnya bagus, cantik, 1-2, menguasai lapangan, dan penyerangnya tajam. Lah, ini yang diinginkan, bos. Lah, ini terjadi di skuad timnas U23 mendatang September tepatnya, bos. Oke, bos. Bos, ketika saya membuka media sosial, berbagai video, saya sangat-sangat amat marah dan benci ketika netizen Indonesia sendiri selalu membanding-bandingkan antara era STY, Sintayong, dan si Gerard Van den Berg. Bos, stop. Tolong, stop, dan stop. STY itu memang bagus, tapi sudah bagian masa lalu Indonesia. Anggap saja sudah tertutup. Lah, sekarang harusnya penggemar yang baik, komentator yang bagus, pengamat sepak bola yang markotop itu bersatu padu mendukung Gerard Van den Berg untuk membentuk tim-tim yang luar biasa, bos. Jangan malah dihina, dihujat. Ini adalah perilaku netizen yang sangat tidak berpendidikan, bos. Selalu mencari masalah. Biarkan PSSI, pelatih sepak bola, dan pemainnya
fokus berkonsentrasi demi prestasi dan membuat bangga dan besar nama baik Indonesia di dunia sepak bola, bos. Ya itulah, bos. Intinya, dari berbagai fakta, realita, kenyataan sesuai yang saya lihat, Anda sendiri sudah lihat. Bila mana di konten kali ini yang aku bilang benar-benar terjadi. Si ketiga pemain ini, siapa tadi? Mauro Gistra, Miliano Jonathan, dan Adrian Wibowo bergabung di skuad Timnas U23. Terus ditambah pemain diaspora senior yang masih bisa dipanggil. Seperti siapa? Justin Hubner, secara usia 21 tahun masih sangat layak. Terus Marcelino Ferdinand juga sangat-sangat layak. Terus siapa lagi? Ivar Jenner. Wow, untuk mengisi kekurangan kreativitas di lini tengah si Ivar Jenner ini, bos. Terus ada lagi, bos, William Jardim. Ini bisa dipasang juga, bos. Untuk pelapisnya di lini serang alias striker bisa dimainkan Rafael Struijk. Wow. Jadi meskipun performanya akhir-akhir ini sangat-sangat menurun, tapi saya jujur pemain ini sebenarnya mempunyai bakat potensi yang luar biasa, bos. Lah, dengan alasan inilah saya mengatakan skuad Timnas U23 akan bakal sangat mengerikan di seluruh Asia, bos. Jadi ketika saya ngomong, tidak hanya omon-omon, berdasarkan fakta, realita, kenyataan, sesuai yang kita lihat, yang ada. Oke, bos, begitulah konten kali ini. Isinya, assalamualaikum, salam berjumpa di lain hari lagi, dan salam olahraga. Mantap.